Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu pada sehat-sehat semua kan? Hari ini kita punya materi baru, yaitu tentang himpunan. Sebelum melangkah apa itu himpunan, ibu terangkan dulu. Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Contoh himpunan. 1. Himpunan bilangan asli, jelas ada. 2. Himpunan hewan-hewan berkaki 4. Yang ketiga, himpunan bilangan prima antara 10 dan 50. Itu contoh himpunan. Jadi jelas semuanya. Contohnya yang nomor 1 tadi bilangan asli, ada bilangan asli 1, 2, 3 dan seterusnya. Hewan berkaki 4 juga banyak ada, jelas hewannya. Himpunan bilangan prima antara 10 dan 50 juga ada. Nah, jadi ada yang bukan himpunan ada, contohnya seperti ini. 1. Himpunan orang-orang cantik. Cantik. Seperti apa cantik? Yang mana cantik? Ya kan? Jadi nggak jelas. Yang kedua, himpunan bilangan prima genap antara 3 dan 20. Enggak ada. Jadi enggak jelas, itulah yang bukan himpunan. Jadi nanti kalau disuruh membuat himpunan dan mana yang bukan himpunan, kamu bisa membedakan. Nah, cara penulisan himpunan. 1. Penamaan sebuah bilangan dilambangkan dengan huruf besar. Contohnya mana huruf besar itu? A, B, C dan seterusnya. Nomor 2, penulisan anggota himpunan harus di dalam kurung kurawal, yaitu kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. 3. Untuk memisahkan satu anggota dengan anggota lainnya yang ada di dalam himpunan dipakai dengan tanda koma. 4. Jika anggota masih banyak dan tidak dapat disebutkan satu persatu, dapat digunakan dengan tanda titik-titik. 5. Notasi seperti E tapi bukan E ya, dibaca adalah anggota dari. Terus notasi seperti E tadi tapi ada garis, dibaca bukan anggota dari. Menyatakan suatu himpunan. Nah, menyatakan suatu himpunan ada 3 cara. 1. Menyatakan himpunan dengan kata-kata. Contohnya seperti ini. A adalah himpunan. Nah, A itu penamaan himpunan jadi huruf besar. Terus sama dengan lambang kurung kurawal. Buka. Jadi contohnya tadi A adalah himpunan 4 huruf pertama dalam abjad, tapi dalam tulisan. Terus ditutup dengan kurung kurawal. 2. B adalah himpunan bilangan caca yang kurang dari 10. Tutup kurung kurawal. Itu dengan kata-kata. Yang berikutnya, menyatakan suatu himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Nomor 2 ya. Ketentuan penulisan notasi himpunan adalah sebagai berikut. Kita lihat nanti di sana ada lambang X, ada garis, ada titik-titik dan seterusnya. X itu adalah menyatakan variabel atau peubah yang menyatakan anggota suatu himpunan. Sedangkan garis di situ dibaca di mana. Jadi contohnya notasi himpunan itu seperti ini. A sama dengan, terus buka kurung kurawal, X, terus garis, X. Itu contohnya kita ambil dari yang pertama tadi ya. 4 huruf abjad, 4 huruf pertama dalam abjad. Jadi kalau penulisannya seperti itu dibacanya seperti ini. Himpunan A adalah semua anggota X di mana X adalah 4 huruf pertama dalam abjad. Kalau membacanya ya. Nomor 2, B. Terus ada tanda sama dengan, buka kurung kurawal, X, garis, X. Bilangan caca yang kurang dari 10. Itu contoh yang keduanya. Itu dibaca seperti ini ya.
Himpunan B adalah semua anggota X, di mana X adalah bilangan caca yang kurang dari 10. Oke, yang ketiga. Menyatakan suatu himpunan dengan cara mendaftarkan anggota. Contoh 1. Ini semua soalnya dari yang pertama tadi ya. Nomor 1 jawabannya tadi 4 huruf abjad yang pertama. Jadi anggotanya mana? A, B, C, D. Tutup kurung kurawal. Dibatasi dengan koma. B-nya mana jawabannya? Bilangan caca yang kurang dari 10. Berarti bilangan caca itu dimulai dari angka 0. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tutup kurung kurawal. 10 enggak ikut ya. Baru berikutnya adalah anggota himpunan. Anggota himpunan dilambangkan dengan huruf yang E tadi, seperti E tadi ya. Contoh A. Anggotanya adalah A, I, U. Terus tutup kurung kurawal. Maka A anggota dari himpunan A, I anggota dari himpunan A, U juga anggota dari himpunan A. Terus E itu bukan anggota himpunan A. Karena apa? Karena memang tidak ada di situ. Berikutnya adalah himpunan bagian. Pengertian himpunan bagian. Himpunan A adalah bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap anggota dari A merupakan anggota dari B. Maka ditulis seperti ini. A bukan C itu ya nak. A bagian dari B. Dibaca A himpunan bagian dari B. Contohnya seperti ini. A anggotanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tutup kurung kurawal. B adalah 0, 1, 2, 3. C adalah 0, 1, 2. Nah, setiap anggota himpunan B merupakan anggota himpunan A. Maka ditulis B bagian dari A. Nanti kamu perhatikan itu anggotanya. Dan setiap anggota C merupakan anggota himpunan B. Maka ditulis C bagian dari B. Namun kita tidak boleh menuliskan A bagian dari B. Kenapa? Karena anggota A bukan anggota B. Tetapi boleh kamu tulis notasinya. A bukan anggota B, seperti itu. Nah, berikutnya. Menentukan banyaknya himpunan bagian. Kemudian caranya bagaimana? Kita tulis. Banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan dapat digunakan dengan menggunakan rumus. Apa rumusnya? Rumusnya adalah 2 pangkat N. Dengan ketentuan 1. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian. Yang kedua, himpunan dirinya sendiri juga merupakan himpunan bagian. Contohnya 1. A adalah himpunannya 1, 2. Ya, angka 1 dan angka 2. Maka banyaknya himpunan bagian ada berapa? Ada 4. Karena banyaknya anggota A itu 2. Maka rumusnya tadi 2 pangkat N. 2 pangkat 2 sehingga 4. Jadi contoh pertama 1. Syaratnya tadi ada himpunan kosong merupakan bagian dari A. 2. Himpunan anggotanya 1 dari A, bagian dari A. 3. Yang anggotanya 2. Angka 2 maksudnya juga bagian dari A. Dan yang dikatakan dengan bagian dirinya sendiri yaitu 1 dan 2. Bagian dari A. Contoh 2 lebih jelas. B adalah himpunan A, B, C. Maka dibuat NB. NB itu maksudnya banyaknya anggota A ada 3. Maka rumusnya banyaknya himpunan bagian ada 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 8. Kita uraikan satu persatu. Pertama adalah himpunan kosong, kita tulis. Himpunan kosong merupakan bagian dari B. Yang kedua adalah himpunan A, bagian dari B. Yang ketiga adalah himpunan bagian B. Anggotanya B, bagian dari B. C juga bagian dari B. Itu masih yang satu-satu anggotanya. Sekarang yang 2. AB.
kan anggota bagian dari B, B, C merupakan anggota bagian dari B, kemudian AC juga merupakan bagian dari B. Dan yang terakhir 8, ABC dirinya sendiri merupakan himpunan bagian dari B. Oke anak-anak ibu sekalian, sampai di sini dulu ibu sampaikan, nanti kita lanjutkan kembali dengan tugas-tugas berikutnya. Dan di sini ibu harapkan agar semua menuliskan di buku catatannya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.